Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Syarifah dengan NIM 2108177 dari kelas 2 APG PAUD UPI Kampus Purwakarta. Kali ini saya akan mendongeng tentang kisah cerita lebah dan semut. Selamat menyaksikan. Siang hari, cuaca di hutan sangat sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Lala si ibu lebah memerintahkan kepada Bobby sang anak untuk mencari nektar yang ada di hutan. Ibu Lala mendapatkan informasi bahwa di hutan ada banyak sekali bunga yang baru saja tumbuh. Bobby, bagaimana ini? Stok makanan kita sudah hampir habis. Sekarang sudah memasuki musim kemarau yang panjang. Ayo, sekarang saatnya kamu pergi untuk mencari nektar. Baik, Ibu, aku akan pergi untuk mencari nektar. Tapi aku tidak tahu. Aku harus mencari nektar itu di mana, Ibu Lala? Kamu harus mencari nektar itu di tengah hutan sana. Ibu tidak apa-apa di sarang ini seorang diri. Pasti akan aman kok. Kamu hati-hati ya dalam mencari nektar. Pastikan pula kamu tidak menjatuhkan nektar yang kamu bawa. Baik, Ibu, aku akan pergi sekarang. Akhirnya, Bobby pergi ke hutan untuk mencari nektar. Hingga tibalah Bobby di tengah hutan, dia melihat ada banyak sekali bunga yang sangat cantik. Dengan sigap, Bobby langsung mengambil nektar-nektar yang ada di bunga itu. Wah, ternyata nektar yang ada di hutan ini sangat banyak. Aku harus bagaimana ini? Aku harus membawa nektar-nektar ini pulang ke sarang. Kalau tidak, pasti Ibu Lala akan marah padaku. Ya sudah, aku teruskan saja mengambil nektar-nektar ini. Lalu aku membawanya pulang ke sarang. Akhirnya Bobby meneruskan untuk mengambil nektar-nektar itu dan membawanya pulang ke sarang. Ternyata di pertengahan jalan, nektar yang dibawa Bobby tumpah dan menetes pada kepala semut. Tapi Bobby tidak menyadarinya. Dia tetap melanjutkan perjalanan hingga sampai pada sarang. Tapi di sisi lain, semut kebingungan. Dia tidak tahu apa yang menetes pada kepalanya. Waduh, apa ini yang menetes kepalaku? Kenapa ini rasanya manis sekali? Rasanya enak juga. Tapi apa ya ini? Setelah berpikir panjang, akhirnya semut menyadarinya. Oh, ternyata ini nektar yang mengenai kepalaku. Sepertinya ini yang tadi dibawa oleh lebah. Kalau begitu, aku akan mengajak teman-temanku untuk pergi ke sarang lebah. Pasti di sana banyak sekali nektar. Aku sudah tidak sabar ingin memakannya lagi. Akhirnya, semut pun mengajak teman-temannya untuk pergi ke sarang lebah. Teman-teman, ayo kita pergi ke sarang lebah. Di sana banyak sekali sumber makanan yang bisa kita makan. Jadi kita bisa makan nektar sepuasnya di sana. Wah, aku sudah tidak sabar. Akhirnya, semut dan teman-temannya pergi ke sarang lebah untuk mengambil nektar. Dan sesampainya di sarang lebah, teman-teman, lihat itu. Itu sarang lebah. Ayo kita masuk ke dalam sarang lebah itu. Di sana pasti banyak sekali nektar. Aku sudah tidak sabar ingin memakannya lagi, teman-teman. Ibu lebah yang mendengar suara itu pun langsung keluar dari sarangnya. Semut, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah sarangku. Ayo ajak teman-temanmu untuk tidak mengambil nektar yang ada di sarang ini. Karena ini adalah cadangan makanan yang sudah kami kumpulkan. Ratu Lebah, kenapa kami tidak boleh memakan nektar ini? Kami tahu itu sangat
kami sangat lapar. Jangan semut, ini adalah makananku. Kamu tidak boleh mengambil milik orang lain. Tapi aku ingin memakannya lagi, karena tadi anakmu telah menjatuhkan nektar di kepalaku. Kalau begitu, aku minta maaf jika anakku tidak sengaja menjatuhkan nektar di kepalamu. Dan sebagai gantinya, bagaimana jika aku mengantarmu untuk ke hutan? Di sana banyak sekali makanan yang bisa kamu ambil. Yakin kamu akan mengantar kami ke tengah hutan? Dan apakah di sana banyak makanan juga? Iya, yakin. Aku akan mengantarkanmu ke tengah hutan. Dan di sana banyak sekali sumber makanan yang bisa kamu ambil. Baiklah kalau begitu. Terima kasih ya Ibu Lebah. Sama-sama semut. Akhirnya Ibu Lebah dan semut pergi ke tengah hutan untuk mengambil makanan untuk semut. Sekian kisah cerita lebah dan semut ini. Dan pesan moral yang dapat kita ambil yaitu kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Karena semua sudah ada bagiannya masing-masing. Seperti rezeki yang sudah Allah kasih, semua sudah ada rezekinya masing-masing. Tergantung bagaimana usaha kita dalam mencarinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.